Oke. Jadi selamat bertemu kembali teman-teman di Zoom meeting hari Rabu tanggal 18 Juni. Nah, jadi hari ini seperti biasa saya mau sharing ke teman-teman kalau kita semua punya peluang nih teman-teman. Peluangnya di apa sih? Mungkin teman-teman di sini sebagian udah pernah dengar yang namanya cryptocurrency, tapi banyak orang yang masih belum paham nih, kenapa sih kripto ini benar-benar merupakan masa depan kita. Bisa kita dapatkan keuntungan yang besar dari kripto. Nah, makanya dari Zoom meeting malam ini saya ingin sharing ke teman-teman, bagikan ke teman-teman kalau ada informasi yang sangat berharga, di mana informasi ini merupakan kesempatan dan momentum teman-teman. Jadi kalau kesempatan mungkin bisa datang berkali-kali, tapi yang bikin kesempatan ini makin langka adalah momentumnya teman-teman. Nah, jadi yang ngebedain ini adalah kesempatan dan momentum yang sangat langka di cryptocurrency, yaitu siklus 4 tahunan teman-teman. Jadi di kripto itu ada yang namanya siklus 4 tahunan, yaitu halving. Nah, mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar halving, saya jelasin secara singkat. Halving itu adalah kripto itu ada yang namanya Bitcoin. Teman-teman pasti sering dengar dong Bitcoin. Nah, Bitcoin itu bisa ditambang teman-teman. Jadi orang-orang yang tambang ini biasa dibayar dalam berupa koin Bitcoin. Nah, jadi halving ini dia potong setengah dari pembayaran koin Bitcoin ini terhadap orang-orang yang nambangi teman-teman. Nah, makanya dengan pemotongan setengah, maka Bitcoin jadi makin langka. Dengan makin langka Bitcoin secara langsung adalah harganya juga makin mahal. Nah, makanya siklus ini biasa terjadi 4 tahunan sekali dong teman-teman. Jadi kalau sampai kita kelihatan ya kita harus tunggu lagi 4 tahun kemudian. Nah, biasa apa yang terjadi setelah halving ya market kripto itu berangsur-angsur bakal makin naik dan bakal naiknya kencang banget teman-teman, atau disebut sebagai bull run. Jadi market cenderung naik. Nah, makanya disinilah saya mau share ke teman-teman kalau kita harus manfaatin buran ini teman-teman. Buran saya jelasin, buran adalah market cenderung naik. Jadi harga koin-koin itu bakal naik sampai lebih tinggi daripada harga 4 tahun sebelumnya teman-teman. Jadi dia bakal cari harga tertinggi terbaru. Nah, makanya kalau kita nggak ngerti cara buat ngikutin market kripto ini, pasti kan kelihatan dong teman-teman, jadi kehilangan kesempatannya. Nah, makanya ada nggak sih cara yang biar bisa kita yang awam tetap bisa ikutin perkembangan dan kenaikan kriptonya ini teman-teman, tanpa teman-teman harus pelajarin di dalam lagi. Karena kalau mau belajar kripto, teman-teman butuh waktu teman-teman, karena setiap kripto itu banyak macam. Teman-teman harus pelajarin proyeknya apa, harus pelajarin analisa lilin, cari beritanya, itu orang bakal butuh banyak waktu. Tapi kita ada sesuatu atau alat bantu buat teman-teman supaya teman-teman tidak perlu capek-capek buat cari informasi tersebut atau pelajarin lilin-lilin ya. Teman-teman tetap bisa ikutin perkembangan kripto ini, bisa dapat cuan dari kripto. Nah, caranya gimana? Ini yang akan saya share ke teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngomongin cari cuan dari kripto itu kan salah satu yang tadi tuh teman-teman, ada yang nambang, tapi nambang butuh modal gede teman-teman, butuh tempat juga. Ujung-ujungnya teman-teman bakal butuh modal sampai miliaran cuma buat memulai tambang untuk mendapatkan hasil yang juga sepadan. Tapi kalau modalnya nggak nyampe segitu besar, hasilnya nggak akan sepadan. Nah, makanya salah satu cara yang terbaik adalah dengan berdagang kripto, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah trading kripto. Nah, balik lagi, kalau kita trading kripto kan kita butuh yang namanya pengalaman teman-teman. Nah, oke, kita di sini mau share ke teman-teman kalau ada loh alat bantu yang gratis buat teman-teman bisa pakai dan juga aman. Nah, alatnya itu apa? Yaitu namanya adalah IOTrade. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal trading kripto atau dagang kripto, kan kita tujuannya untuk mencari profit atau mencari cuan teman-teman ya. Nah, cuman yang harus kita utamakan adalah keamanannya teman-teman. Karena buat apa kalau kita profit, dapat cuannya baik, tapi ujung-ujung dananya kita khawatir nggak tahu aman atau enggak, suatu saat bisa mendadak hilang atau apa gitu, atau di scam gitu, istilah lebih terkenalnya. Nah, makanya kita harus utamain yang namanya keamanan sebagai nomor satu. Nah, jadi untuk trading di kripto atau dagang di kripto itu sama teman-teman, kayak pada umumnya kita butuh tempat atau marketplace untuk ditemukan pembeli dan
penjual. Kalau di kripto lebih terkenalnya namanya sebutannya exchanger. Nah, jadi dengan exchanger ini kita bisa jual beli kripto, teman-teman. Nah, balik lagi ngomongin soal keamanan, di sini kita rekomend untuk menggunakan yang namanya Binance. Nanti nggak lama lagi ada Bitget juga. Kenapa kita pakai Binance? Pertama, Binance itu adalah platform crypto exchanger nomor 1 terbesar di dunia. Kalau misalnya kita lihat terbesar nomor 1 di dunia, teman-teman bisa buka website ini, coinmarketcap.com. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, bagian atasnya biasanya bisa ganti ke exchange atau bursa. Nanti teman-teman bisa ada Binance. Nah, Binance itu dia nomor 1. Jadi kan banyak tuh, ada ratusan bahkan hampir ribuan exchanger di dunia, tapi Binance nomor 1 terbesar di antara semuanya. Nah, kalau Bitget itu biasanya di dalam 15 besar juga, teman-teman. Jadi nggak kalah bagus juga. Nah, dan selanjutnya adalah yang biasa kita harus perhatiin itu adalah si Binance-nya itu sendiri, secara perusahaannya gimana. Kan orang di sini memutar uangnya, teman-teman. Ada aset juga, karena kalau kita trading yang namanya spot itu adalah market satu arah di mana teman-teman harus beli aset dulu. Tukar uang, beli aset, jadi tukar rupiah ke USDT. Jadi nanti ada yang namanya USDT, koin dolar dalam bentuk kripto. Teman-teman tukar ke USDT baru bisa beli koin aset-asetnya kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lain-lain, Doge, apa gitu. Nah, jadi orang-orang yang beli itu harus beli aset tersebut baru bisa jual. Nah, jadi semua perusahaan tersebut, termasuk orang yang simpen aset mereka di Binance, itu ada di sini, teman-teman, tercatat di spot trading volume. Nah, balik lagi, kenapa Binance ini sangat aman? Pertama yang kita bisa lihat nih, total asetnya si Binance tuh. Dia punya total asetnya ini, waktu PDF ini diambil sih, dia punya aset 100 miliar dolar Amerika. Bukan 100 miliar rupiah ya, teman. 100 miliar dolar Amerika, dan perputaran harian dia ini 24 jam, harian dia 65 miliar, teman-teman. Berarti perputarannya si Binance ini gede banget, teman-teman, karena bisa dibilang yang trading kripto atau yang simpan aset kripto itu rata-rata pasti pakai Binance, teman-teman. Makanya dia bisa sampai paling besar di dunia. Nah, habis itu balik lagi kalau kita ngomong misal ada penarikan secara besar-besaran, bisa nggak Binance ngebayarin? Bisa, teman-teman. Bisa contoh ada penarikan besar-besaran nih 30 miliar. Ya asetnya si Binance saya jauh lebih gede, teman-teman, daripada ini. Dia tinggal bayarin aja. Jadi pembayarannya tetap lancar daripada penarikan mendadak sampai 30 miliar rame-rame gitu, teman-teman. Nah, ini yang kedua. Berarti kan secara perusahaan si Binance juga sehat. Nah, yang ketiga, Binance sendiri ini dia ada menyediakan namanya ini tuh, teman-teman, Secure Asset Fund for User atau SAFU. Ini sebenarnya asuransi, teman-teman. Asuransi darurat ini disediakan oleh Binance dari Juli 2018 untuk melindungi dana pengguna. Melindungi dari apa? Amit-amit ada serangan hacker. Serangan hacker, Binance kebobol, dananya pengguna di Binance ada yang terkuras. Nah, dengan asuransi ini, Binance bisa mengembalikan dana pengguna yang amit-amit kena hack tadi itu sampai mencapai 1 miliar dolar, atau kalau sekarang sih ini kan beritanya diambil di 2 tahun lalu. Nah, kalau sekarang kan dolar di 16 dolaran ya, teman-teman. Berarti ya 16 triliunan itu, teman-teman. Bisa di cover sampai segitu besar. Nah, jadi disinilah yang bikin orang-orang jadi makin yakin sama Binance gitu, teman-teman. Nah, Bitget sendiri juga sama, teman-teman. Bitget emang bukan nomor 1 terbesar di dunia, tapi dia masih masuk dalam top 15 terbesar di dunia. Nanti mungkin akan saya share kalau teman-teman pengen tahu. Nah, Bitget sendiri juga ada kok, teman-teman, asuransi seperti ini. Jadi Bitget biarpun dia nomor 15 besar, dia tahu dia mau jadi besar, dia harus bikin orang yakin simpen dananya di Bitget. Nah, makanya Bitget sendiri juga punya asuransi kayak gini, teman-teman. Nggak semua exchanger punya asuransi kayak gini, teman-teman. Nah, makanya kita rekomen pakai antara Binance atau Bitget. Nah, tapi kalau Bitget ada fasilitas tambahan buat teman-teman. Di kalau teman-teman bisa mau pakai Bitget, teman-teman nanti bisa minta pengundangannya buat kasih link pendaftaran supaya teman-teman bisa dapat cashback 25%. Kalau di Binance nggak ada cashback gitu, teman-teman. Jadi ini salah satu kelebihan kalau pakai Bitget, ada cashback 25%-nya. Nah, selanjutnya kan kita udah tahu nih dana kita aman. Jadi gimana sih dapat cari cuannya? Padahal saya masih awam, yang kasih tahu kalau belajar kripto ini
butuh waktu, harus belajar lilin, cari berita dan lain-lain, ya nggak punya waktu. Nah, bisa teman-teman, tetap bisa. Jadi caranya gimana sih biar bisa trading di Binance atau di Bitget dengan mudah tanpa teman-teman harus jago trading? Nah, jadi kita mau perkenalkan sekali lagi namanya AIO Trade. Di sini sih masih belum update. Namanya AIO Trade, itu teman-teman bisa dapat cuan dari kripto dengan aman, mudah, dan menguntungkan. Nah, kenapa kita ngomongin aman lagi? Nah, di sini pertama, kita kalau ngomongin trading itu harus live trading. Tradingnya harus real, teman-teman, sesuai di pasar spot. Jadi kita kalau trading di Binance, di Bitget, ya harus sama trading pergerakan harganya, pembeliannya di harga berapa ya di Binance atau di Bitget juga harus sama, nggak boleh ada rekayasa. Nah, kalau pakai AIO Trade itu live trading, teman-teman. Semua transaksi yang dilakukan atau diperintahkan oleh AIO Trade itu ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman masing-masing. Nah, pertama, jadinya teman-teman yang pertama paling penting nih, di mana kita simpan modal tradingnya kita? Ya nggak boleh di platformnya, nggak boleh semuanya taruh ke dalam AIO Trade, teman-teman. Harus modal tradingnya tetap ada di akun Binance atau Bitget teman-teman masing-masing. Nggak boleh dititipin ke siapapun. Pokoknya teman-teman bikin akun Binance atau Bitget, teman-teman setor di akunnya teman-teman sendiri masing-masing. Nggak boleh dititipin ke pengundang, ke teman, dan lain-lain. Pokoknya setor aja di akunnya sendiri. Nah, yang kedua, itu teman-teman kalau pakai harus sudah profit, teman-teman mau narik profitnya aja atau mau naik skema modalnya juga. Nggak ada yang bisa bilang, oh jangan, atau ada syarat-syarat tertentu baru boleh tarik. Enggak, teman-teman. Itu semua di tangannya teman-teman masing-masing. Kapan aja teman-teman mau narik, ya teman-teman tinggal tarik aja. Jadi nggak ada jamnya gitu. Teman-teman mau ngambil jam 1 subuh, jam 2 subuh, bisa. Itu di tangannya teman-teman, caranya gimana. Yang penting teman-teman punya aksesnya sendiri, yaitu karena setiap teman-teman menarik, ada SMS, OTP, dan email itu teman-teman. Teman-teman sama punya dua akses ini, ya nggak ada orang lain yang bisa narik, dan cuma teman-teman sendiri. Makanya teman-teman jangan sampai kasih akses emailnya teman-teman ke orang lain gitu. Ya kalau SMS kan masuknya ke handphonenya teman-teman gitu. Nah, salah satu yang buat ngejagain supaya orang nggak punya akses ke SMS, jangan pernah teman-teman klik sembarangan link teman-teman supaya handphone teman-teman nggak kena hack. Teman-teman dapat link yang nggak jelas dari apalagi yang kayak tipe-tipe yang undangan atau apa-apa gitu, atau APK atau misal PDF yang nggak jelas gitu. Nah, teman-teman jangan sembarangan klik, kecuali yang kirim dari pengundang teman-teman di sini kan jelas tuh dia memang pengen kasih teman-teman, oh mungkin PDF kayak presentasi ini apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari orang nggak jelas yang pernah klik, supaya teman-teman yang punya handphone tetap aman. Nah, jadi sama teman-teman punya akses ini sendiri, ya nggak ada yang bisa tarik, teman-teman yang bisa tarik sendiri dananya teman-teman. Dan yang keempat adalah teman-teman bisa nentuin modal tradingnya sendiri, bisa mulai dari 50 USDT atau lebih. Nah, cuman kalau dari kita sih ada rekomennya juga teman-teman gitu. Rekomennya berapa sih yang ideal buat trading? Cuman kalau pengen coba-coba dulu, boleh coba dari 50 USDT teman-teman. 50 USDT itu dibanding dengan $50 teman-teman. USDT itu balik lagi adalah koin dolar dalam bentuk kripto gitu. Karena kita nggak bisa pakai mata uang biasa itu buat beli kripto, kita harus tukar dulu ke USDT. Nah, kalau kita udah tahu nih, oke, pakai AIO Trade ini aman. Nah, sekarang balik lagi, cara dapat cuannya gimana? Kan maunya gampang, nggak mau belajar lagi, nggak mau belajarin baca lilin atau cara cari berita dan lain-lain. Nah, AIO Trade bisa juga bantuin teman-teman yang awam gitu, yang masih belum punya pengalaman di trading, terutama kripto, yaitu ada fitur yang namanya Follow Master. Fitur ini apa sih? Fitur ini direkomendasikan buat teman-teman yang masih pemula. Pengguna cukup Follow Master, otomatis nanti botnya si AIO Trade ini akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang udah ditunjuk oleh developer. Jadi trader profesional ini mereka yang bikin formula atau rumus-rumus bagaimana untuk mengikuti atau menanggulangi atau buat trading di kripto teman-teman, karena mereka udah ngerti, oh harus pilih koin apa, oh kalau misalnya market yang bergejolak bagusan hitungannya kayak gimana, itu serahkan aja semuanya sama trader profesional tersebut. Kita tinggal follow, dapat mereka punya formula dan pilihan koinnya, ya kita tinggal tunggu aja AIO Trade bekerja buat kita teman-teman. Yang kedua,
ini ideal banget buat teman-teman yang misalnya biarpun teman-teman ngerti trading, tapi teman-teman sibuk banget, benar-benar sibuk banget mungkin kerja atau bisnis atau yang lainnya, jadi benar-benar nggak punya waktu karena kalau buat trading itu teman-teman harus punya waktu juga. Teman-teman harus pantau dan biasanya kripto itu kan masih paling ramai di market Amerika dan Eropa ya. Amerika dan Eropa beda jam kita kan, ada yang beda 8 jam, ada yang beda 11 jam, ada yang berapa jam gitu kan. Kita di sini pagi, sono malam, atau sono lagi pagi, kita di sini lagi malam, atau bahkan subuh. Nah, makanya kan kita nggak mungkin bisa 24 jam bangun terus. Makanya ini cocok juga buat orang yang sibuk, karena IoT yang ngebantuin trading, kita nggak usah mantau-mantau lagi. Dan balik kripto itu bekerja 24 jam setiap hari tanpa hari libur. Kan teman-teman nggak mau dong lagi liburan harus mantau lilin-lilin juga. Nah, serahin lagi ke IoT dengan fitur Follow Master ini. Yang ketiga, dengan teman-teman pakai fitur Follow Master ini, ya buat teman-teman yang awam dan tadi nggak punya waktu, jadi ningkatin peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Yang kayak tadi saya bilang, kripto itu ya pasarnya nggak cuma naik doang, nggak cuma naik terus. Dia ada waktunya bisa turun, ada waktunya bisa bolak-balik di harga tertentu. Ada kadang-kadang bisa scan line, turunnya kenceng banget, bro, naik turun. Nah, itu dengan teman-teman pakai fitur Follow Master, ya teman-teman pakai, nggak perlu teman-teman cekin market terus lagi, karena semuanya nanti IoT yang akan urusin buat teman-teman. Dengan teman-teman ikut Follow Master, udah dapat rumusnya master, pilihan koinnya, sisanya IoT yang kerja sesuai dengan rumus-rumus tersebut. Nah, dan juga kenapa ini fleksibel, nggak cuma buat orang yang awam, orang yang udah jago trading, atau orang yang udah punya pengalaman trading, maksudnya nggak usah sampai profesional banget, punya pengalaman, biasanya mereka punya preferensi koin-koin tersendiri, atau punya perhitungan tersendiri. Bisa juga pakai IoTrade ini, karena ada fitur yang custom, bikin sendiri hitungannya kayak gimana, mau tradingnya di koin apa, mau di harga tertentu, itu semua bisa diatur di fitur custom ini. Nah, makanya untuk fitur custom ini juga ada yang namanya teknik trading. Teknik tradingnya ada average grid atau kombinasi. Nah, makanya orang yang punya pengalaman trading bisa pakai ini. Pasti tercukupi kok mereka punya kebutuhan, dan orang-orang yang udah pakai testingnya rata-rata mereka udah keren. Semua yang mereka mau butuhkan itu ada di IoTrade ini. Nah, kalau kita ngomongin soal udah kemudahan, keamanan, satu, kedua kemudahan, yang fiturnya dong, fiturnya bisa kayak gimana? Balik lagi, dalam trading itu dibutuhkan yang namanya teknik trading. Nah, yaitu fitur di sini adalah average, salah satu fitur yang paling disukai banyak orang, terutama kalau teman-teman pernah dengar di luar, baik yang suka fitur averaging ini, average, hasil fitur grid, fitur yang kombinasi dua-dua digabungin, dan juga ada fitur price range, dimana tadi sempat saya sebut, pengguna bisa, atau yang tadi pakai custom bisa atur mau koin apa, boleh belinya di harga berapa, di harga berapa. Misalnya contoh mau beli koin Ethereum, tapi boleh buka belinya asal jaraknya di dalam harga, misalnya contoh 2.500 sampai 3.000, anggap aja kayak gitu. Nah, saya ngeliatin harga Ethereum sekarang, anggap aja diatur segitu. Selama Ethereum masuk ke dalam jarak harga tersebut, ya IoT tidak akan membuka atau membeli koin Ethereum gitu kan. Dan makanya buat orang-orang yang ngerti banget hal itu, ini bakal ngebantu. Dan ke depan ada fitur yang namanya baca volume trading, di mana itu bisa bikin lebih baik lagi teman-teman performa, karena yang namanya jual beli itu ada permintaan dan penawaran kan teman-teman. Nah, dengan bisa bacanya mana yang lebih ramai, jual beli itu bakal lebih akurat teman-teman. Oke, dan baik lagi, kita sangat menyarankan untuk orang awam ya pakai aja fitur yang Follow Master gitu teman-teman. Udah pakai fitur Follow Master, mungkin udah pakai berapa lama, ujung-ujung mau pelajarin yang custom ya boleh-boleh aja, tapi berarti awal-awal kita sangat sarankan untuk ikut aja pakai fitur Follow Master. Nah, di sini saya mau jelasin fitur averaging itu kayak gimana teman-teman, supaya teman-teman dapat gambarannya dulu nih. Nah, jadi kalau di kripto itu teman-teman, atau di trading, misal teman-teman punya modal, misal teman-teman punya modal, anggap aja berapa? Punya modal $200.
Di sini teman-teman nggak perlu belanjain langsung $200 di sekali pembelian teman-teman. Di kripto ini biarpun misal contoh Bitcoin di harganya di 64.000, ya bukan berarti teman-teman harus punya $64.000 kalau bisa beli. Teman-teman bisa beli pakai $200 atau dipecahin lagi 10, 50 atau berapa. Itu bisa beli teman-teman dapat koinnya itu nggak satu koin Bitcoin tapi 0,000 sekian gitu. Nah ini contoh misalnya dari $200 ini atau 100 deh biar hitungannya nggak susah. Misalnya contoh 100 dolar bisa dipecah teman-teman. Misalnya pembelian pertama koin A, pas koinnya harganya di $10. Nah bisa beli pakai berapa? Bisa pakai ini 20 USDT sebenarnya sehari. Karena kan harus beli pakai USDT. Oke, ini anggap aja U ya tanah U ini masa USDT U dolar gitu lah. USDT. Nah, bisa pakai 20. Nah, pas turun nih harga koin A turun jadi $9. Teman-teman karena masih cuma kepake 20, teman-teman beli lagi aja pakai 20 lagi. Karena masih ada sisa 80, bisa turun lagi. Harganya turun di $8. Bisa teman-teman beli lagi pakai 20 USDT lagi. Nah, misalnya sih turun lagi $7. Teman-teman bisa beli lagi karena masih punya sisa dana gitu. Beli pakai 20 lagi, bisa turun lagi jadi 6. Beli lagi pakai 20. Nah, baru di sini $100 teman-teman atau 100 USDT teman-teman kepake nih. Nah, kepake tapi kelebihannya ini buat apa teman-teman? Fungsi nyicil beli setiap kali turun. Pertama, yang jelas teman-teman di sini di koin A teman-teman udah beli pakai $100. Berarti teman-teman udah apa sih nyicil berarti muatan dolar teman-teman di koin A itu udah $100. Dan yang kedua yang paling bikin orang-orang suka banget sama fitur ini adalah teman-teman punya harga koin A itu bukan di $10 lagi. Ini kan pertama kali beli di $10, tapi setiap itu teman-teman beli. Akhirnya yang terjadi adalah sesuai namanya teman-teman averaging, rata-rata, merata-ratakan. Jadi teman-teman nggak perlu tunggu harganya naik baik ke $10 atau bahkan lebih dari $10 baru profit. Di sini harga teman-teman ya rata-rata ya bisa aja. Saya nggak kasih nggak hitung secara yang real karena kan ini contoh aja. Yang teman-teman tinggal tunggu harganya itu bolak-balik mungkin di sini udah kejual. Jadi mungkin hitungannya anggap aja misalnya di $7,9 anggap aja gitu ya teman-teman. $7,9 teman-teman udah balik modal dan melebihi $7,9 teman-teman udah balik profit. Artinya teman-teman udah nggak usah tunggu balik ke $10 lagi, cukup harga naik melebihi 7,9 ini teman-teman udah balik profit dan balik profitnya teman-teman dari $100 bukan dari 20 lagi gitu. Pertama teman-teman nunggunya nggak perlu terlalu lama, profitnya lebih banyak gitu. Maka ini fitur yang sangat disukai oleh baik trader teman-teman ada di IoTrade ini. So, jadi teman-teman nggak perlu tunggu sampai balik ke atas lagi ya gitu. Jadi ini fitur averaging benar-benar sangat ngebantu orang-orang gitu. Dan baik lagi kalau teman-teman pakai fitur Power Master biar mereka yang bikin hitungan itu aja, teman-teman tinggal ikutin. Nah, kalau yang grid ini ada bedanya teman-teman sama yang tadi. Tetap teman-teman punya modal doang, misal modal 100, pembeliannya juga sama tuh. Setiap kali turun beli, tapi kenapa di sini ada tanda tuh sel nih, saya mundurin lagi. Jadi misalnya contoh kayak tadi yang saya buka dulu. Nah, misalnya nih, teman-teman pas beli tadi. Nah, beli di sini, itu beli lagi tuh, harga turun. Tapi kenapa di sini jual? Nah, inilah yang ngebedain grid dengan averaging. Kalau grid itu, pembelian itu kita sebutannya anggapnya sebagai layer atau lapisan. Kita ngomongnya lapisan atau level aja itu. Jadi ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, 4, 5 gitu ya teman-teman. Nah, kalau tadi yang averaging kan dia hitungin total ini sekali jual semuanya gitu kan teman-teman. Nah, tapi kalau di grid bedanya adalah setiap layer atau setiap level ini atau lapisan itu berdiri sendiri teman-teman. Jadi misalnya contoh nih pas beli level di layer 1, layer 2, layer 3.
Nah, tapi market sempat naik dikit bentar nih di layer 3, maka dia akan ngejual yang layer 3 duluan. Tapi kalau misalnya market turun lagi, ya dia beli lagi layer 3-nya. Misalnya lanjut turun lagi, beli lagi buat layer 4, turun lagi, beli lagi buat layer 5. Nah, terus gimana kalau naiknya juga tengah-tengah, sorry. Nah, misalnya contoh, kalau misalnya udah naiknya di tengah-tengah dong, tuh di layer 5, dia jual dulu layer 5, itu naik lagi sampai layer 4, dia jual layer 4. Apa yang terjadi nih teman-teman? Kan ini jualnya per layer. Apa yang terjadi kalau misalnya marketnya bolak-balik kayak gini? Nih, anggap aja dari layer 3 sampai 4, terus sampai 5 bolak-balik. Ya kita sambil nunggu layer 1 sampai kedua kejual, kita dapat profit dari layer 3 sampai 5 bolak-balik. Apalagi kalau sering bolak-balik di sini. Wah, teman-teman bakal, biarpun lagi floating, teman-teman tetap dapat profit. Nah, jadi kalau di market yang satu arah itu ada yang namanya floating. Floating itu adalah ketika yang tadi teman-teman pas beli harga turun, jadi kan sempat minus tuh, tapi minusnya itu cuma sementara. Kalau harga naik lagi ya minusnya bisa berkurang sampai balik profit. Maka itu yang disebut sebagai floating, itu bersifat sementara. Teman-teman cukup tungguin aja, nanti ya balik naik, balik profit lagi. Apalagi kalau pas kondisi gini teman-teman lagi floating, lagi ada minus, tapi masih tetap dapat profit ya, karena yang tadi bolak-balik di area grid gitu, di area yang level 3, 4, 5 kan lumayan. Teman-teman lagi tungguin layer 1 sampai kedua kejual, tapi teman-teman masih dapat profit dari layer 3 sampai ke 5 gitu. Dan ini bisa banget teman-teman bolak-balik karena di kripto biar nggak mungkin teman-teman. Nah, kalau yang kombinasi, kayak kan ada fitur kombinasi teman-teman. Kombinasi yang tadi averaging digabung sama ini, jadi balik lagi kita strength aja sama master, kan ada master kok yang pakai fitur ini kombinasi. Jadi misal contoh bagian average-nya udah keisi penuh, ternyata masih marketnya turun dan masuk ke area grid, ya sambil tunggu average-nya kejual, kita dapat profit dari grid gitu teman-teman. Jadi ini fiturnya benar-benar sangat-sangat ngebantu dan bagus teman-teman. Nah, jadi kan kalau kalian tahu nih, dengan pakai IO Trade, makanya nomor 1 aman, karena modal trading teman-teman ada di akun Binance atau Bitget teman masing-masing. Terus teman-teman sendiri bisa WD profitnya, dan juga teman-teman juga ada kebantu nih, punya alat bantu yang aman dan juga fiturnya bagus. Ada fitur follow master buat orang yang awam tetap bisa cari cuan dari kripto. Nah, tapi tetap kita di sini harus kasih sanggahan atau disclaimer buat teman-teman, karena teman-teman harus ngerti dulu nih, dalam trading itu ada hal-hal yang teman-teman harus tetap ketahui atau pahami, yaitu pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi misalnya contoh, saya share profit saya hari ini, profitnya pas lagi di 2%, 3% atau berapa, itu nggak bisa jadi patokan kalau semua orang itu harus sama teman-teman. Kalau semua orang sama itu fix money game teman-teman. Nah, dalam trading yang real itu setiap orang pasti beda-beda teman-teman. Apa sih yang bisa bedain profit? Pertama yang jelas modalnya, kedua biarpun modal sama, tapi kalau momen start pakai trade-nya itu, start tradingnya itu juga bisa ngaruh ke profit. Dan juga yang ketiga yang bisa ngaruh itu, anggap modal sama, startnya barengan, tapi dapat koinnya beda, itu juga bisa ngaruh ke profitnya teman-teman. Misalnya yang A dapat koin Doge, si B dapat koinnya TIA atau OP, ternyata pas yang lagi bergejolak banget koin Doge, ya misalnya si A yang profitnya lebih gede daripada si B, biarpun misal modalnya sama tuh si B lebih gede dikit, bisa aja teman-teman gitu. Nah, yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah, tadi kan saya sudah sempat sebut yang floating itulah resiko yang ada di trading spot itu. Jadi kalau di trading lain yang dua arah, mungkin teman-teman dengar semacam kayak forex, kalau di kripto itu namanya futures karena bisa dua arah. Teman-teman bisa pasang jual, kalau turun dapat keuntungan, tapi resikonya sangat-sangat tinggi. Teman-teman punya modal bisa habis total atau disebut sebagai likuidasi atau MC. Tapi kalau di spot yang cuma satu arah, teman-teman beli aset, tunggu harga naik, jual pas profit,
itu resikonya cuma tadi, floating loss ketika beli harga turun kan minusnya sama teman-teman nggak jual, yang minusnya ini nggak bakal jadi terrealisasi. Nah, dan juga balik lagi yang pas awal saya mulai adalah kita sekarang sedang menuju market buruan atau market yang cenderung naik. Jadi ya mau floating ya teman-teman tungguin aja, nanti nggak bakal ujung-ujung balik profit kok, karena nanti sekali lagi naik kencang itu profitnya teman-teman juga bakal kencang teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir karena ini resikonya di market spot itu hanya floating loss. Jadi ke teman-teman sabar, teman-teman juga nggak perlu peduliin sama minusnya, yang jangan di cut loss, ujung-ujung bakal balik profit lagi kok teman-teman. Yang ketiga, nah ini penting banget teman-teman, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Jadi yang jelas kalau teman-teman trading harus pakai uang dingin. Teman-teman jangan pakai uang panas, jangan pakai uang sekolah anak, jangan pakai uang dapur, jangan banget teman-teman. Jangan banget, karena dengan adanya alat bantunya supaya ngebantu teman-teman, supaya teman-teman awam nggak ngerti trading tetap bisa cari cuan dari kripto tanpa terganggu juga emosinya, nggak perlu khawatir sama kondisi market yang gimana. Tapi kalau teman-teman pakai uang panas, biasanya teman-teman jadi akan khawatiran dulu, padahal udah ada alat bantu yang bagus. Teman-teman jadi khawatiran terus, akhirnya malahan jadi takutnya tadi pas floating, padahal floatingnya cuma sebentar doang ya teman-teman, cut loss ya teman-teman, akhirnya terbang balik profit, bisa tuh pasti pada nyesal teman-teman. Nah makanya gunakanlah uang dingin. Nah kalau yang soal manajemen keuangan ini nanti teman-teman bisa konsultasi ke pengundangnya langsung, karena sebenarnya dalam trading itu juga ada yang namanya manajemen keuangan. Misalnya buat orang yang modalnya di atas $1.000 atau 2.000 atau 3.000, sebenarnya boleh aja tradingnya nggak langsung dipakai semua. Misal punya modal 3.000 ya nggak usah pakai langsung 3.000 habis, bisa dibagi berapa kali. Buat apa? Yang tadi teman-teman, ketika misal contoh pertama kali masuk pakai $750 dulu, besok market turun, akhirnya jadi floating gitu kan, di floating, lihat market lagi murah nih, tambah lagi kan masih ada sisa modal yang belum terpakai, tambah lagi supaya ada porsi modal yang trading di harga murah kayak sekarang market lagi murah, teman-teman lagi di bawah bat gitu. Nah nanti kalau udah market mulai naik, kita nggak ketemu lagi harga kayak sekarang teman-teman. Oke. Nah, kan teman-teman udah tahu aman, fleksibel, gampang digunakan, dan yang jelas profitable, bisa menghasilkan cuan. Nah, cara pakai gimana? Ayo nanti setelah Zoom ini berakhir, nanti kan ada sesi tanya jawab juga nih. Teman-teman langsung hubungi pengundangnya, atau pengundangnya aja yang langsung juga telepon langsung ke ikut ke Zoom ini. Minta link referral ke link pengundangnya. Itu nanti teman-teman minta dipandu cara daftar, ayo trade, cara beli USDT, semua nanti teman-teman akan dipandu sampai bikin akun di Bitget. Baik, kalau teman-teman pakai link pengundang teman-teman, link Bitget ya teman-teman bisa dapat cashback 25%. Kalau teman-teman daftar sendiri di Bitget nggak dapat itu cashback 25%, cuma pakai link pengundangnya teman-teman doang yang bisa dapat cashback 25%. Nanti teman-teman bisa dipandu juga aja sama pengundangnya untuk soal daftar Bitget juga. Oke. Nah, habis itu yang kedua, nah ini teman-teman kan pakai Ayo Trade. Nah, tadi saya disebut modal tradingnya teman-teman disimpan atau disetorkan di akun Binance atau Bitget-nya masing-masing. Nah, tapi untuk supaya Ayo Trade ini bisa bekerja buat kita butuh isi namanya trading fee teman-teman ke Ayo Trade-nya. Minimal 10 USDT, atau kalau teman-teman pengen dapat cashback nih 10%, minimal pengisian itu 50 USDT ke Ayo Trade. Fungsinya buat apa? Setiap kali kalau ada profit, Ayo Trade akan melakukan pemotongan trading fee 20% dari profit. Dari profitnya teman-teman nggak termasuk modal, dari angka profitnya aja. Misalnya contoh, biarpun modal saya 1.000, lalu saya anggapnya profitnya ini hari ini dapat $10, anggapnya gitu. Ya totalnya 20% dari $10 itu $2, itu nggak termasuk 1.000 ya teman. Jadi benar-benar angka profitnya doang. Nah, karena Ayo Trade tidak bisa potong uang kita yang ada di Binance atau Bitget, makanya kita harus isiin trading fee ini di Ayo Trade teman-teman. Ini yang bikin aman teman-teman. Ayo Trade itu cuma bisa kasih perintah beli dan jual di akun Binance atau Bitgetnya kita.
dia nggak bisa potong uang kita yang soal, makanya profitnya kita itu ada di akun Binance atau Bitget kita teman-teman. Nah, untuk biar ayat terpisah terjang, kita harus jagain trading fee ini jangan sampai habis teman-teman. Biarpun kita udah isi 10, 20, 50 atau lebih, kalau misalnya trading fee ini cepat habis ya berarti profitnya teman-teman juga banyak teman-teman. Oke, nah, jadi yang ingin saya share nih teman-teman, terakhir nih, kalau teman-teman emang punya impian, punya target pengen ngapain, punya impian pengen punya rumah, pengen punya mobil, atau pengen naikin tingkat ekonomi dan lain-lain, teman-teman kan pasti itu jelas ngomongin soal masa depan. Nah, ini ada kata-kata dari Jack Ma, dia yang bosnya Alibaba, dan juga dulu zamannya masih belanja online belum terkenal, kan Jack Ma kan dia yang ini duluan tuh bikin terkenal di China dan Asia, itu Alibaba. Kalau di Amerika sih ada Amazon, tapi kan belum terkenal, nggak sampai kayak sekarang. Nah, dia lah pelopornya kalau di Asia teman-teman, makanya dia sampai sempat masuk jadi orang terkaya di dunia. Tapi sekarang sih masih termasuk orang terkaya di dunia teman-teman karena Alibabanya. Nah, makanya dia udah ngomong ini, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Nah, makanya kalau teman-teman pengen ubah hidup teman-teman, ya jangan tarsuk atau apa-apa itu nanti nggak nyampe-nyampe gitu kan. Apalagi yang tadi saya bilang, kita punya kesempatan kali ini dan momentum ini berlangkah 4 tahun sekali. Kok teman-teman sampai kelewat, ya lah masih nunggu 4 tahun lagi teman-teman. Nah gitu teman-teman. Oke, itu sharing dari saya. Dan kita ada sesi tanya jawab juga teman-teman. Nanti ada uh, yang bisa ngebantu tanya jawab di sesi ini. Beliau adalah pengusaha di bidang otomotif. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama di otomotif, udah suka modif mobil, pernah dengar mereknya HID Provision. Tapi kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar, karena saya juga belum pernah otomotif, saya kasih tahu ke teman-teman, HID Provision ini pokoknya kalau di dunia mobil itu baru terkenal teman nomor satu paling terang lampunya. Nah, jadi dari dulu orang-orang yang suka modif-modif mobil biasanya suka ganti ke lampunya Pak Didi. Ini lampu, saya salah satu yang pernah pasang lampunya di mobil lama saya sih. Nah gitu tandanya. Nah, tapi poinnya sih bukan promosi ide-nya, tapi poinnya kenapa sih Pak Didi yang udah punya usaha yang terkenal gitu, sampai terkenal di dunia otomotif, tapi masih mau fokus pakai iOTrade ini teman-teman, kayak gitu. Nah mungkin tanpa menunggu lebih lama, saya akan mengundang Pak Didi untuk sharing dulu ke teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Alek. Iya. Semangat pagi teman-teman semua. Sekarang memang sudah malam, tapi kita harus selalu semangat pagi. Oke, gimana Pak Alek? Tadi pertanyaannya, saya sudah punya perusahaan lampu, tapi kenapa masih mau jalankan iOTrade ya, Pak Alek ya? Betul, ya. Oke, jadi begini Pak Alek, saya cerita sedikit ya. Lampu mobil HID dan LED itu booming itu di tahun 2004, tapi 2016 sejak mobil sudah ada seperti yang bawaannya LED, itu barang-barang tersebut sudah kadarluasa lah ya. Ibarat kalau kita dagang kamera digital, sejak handphone sudah ada kamera, barang-barang tersebut juga sudah mulai nggak laku. Itulah dagang. Saya pelajari ya teman-teman ya, yang namanya dagang, banyak barang yang nanti akan hilang karena masanya. Di situ saya pelajari. Jadi sejak itu, saya konsultasi sama guru saya, sama beberapa konsultan, mereka bilang ada satu jenis bisnis yang sampai kapanpun
tidak akan hilang karena masa, yaitu bisnis finance. Karena itu, saya pelajari lagi lebih dalam, akhirnya saya memutuskan untuk fokus di kripto. Karena logikanya gini, kripto itu kan uang menghasilkan uang. Siapa sih orang yang nggak mau uang? Jadi, bisnis uang itu akan selama-lamanya. Begitu, Pak Alek, terima kasih. Oke, luar biasa sharingnya Pak Didi, terima kasih. Nah, Tante dengar sendiri ya kan dari Pak Didi. Nah, makanya Ayo Trade ini bukan termasuk, emang bisnisnya juga di finance teman-teman, yang nggak ada masanya. Dan juga tentang tahu dong, kripto ini makin ke depan ini makin booming teman-teman. Dan bahkan ya kalau teman-teman bisa search di Google, saja pengguna kripto di Indonesia itu makin banyak teman-teman, bukan berkembang, malahan makin banyak. Dan banyak negara itu yang makin mendukung keberadaan kripto karena mereka tahu, mereka sendiri buat negara kalau mau cari untungnya kripto jalannya teman-teman. Mereka kalau teman-teman sudah dengar nih yang namanya Bitcoin ETF, Ethereum ETF, dan ke depan nanti ada Solana ETF, yaitu karena mereka ngelihat gimana caranya negara bisa dapetin keuntungan juga dengan ya itu, mereka kasih approve, mereka kasih dukung yang buat perusahaan-perusahaan finance yang besar yang bisa keluar dana dalam jumlah besar untuk mengelola Bitcoin atau Ethereum atau Solana dalam bentuk ETF atau disebut sebagai reksadana. Oke, nah jadi tanpa menunggu lebih lama, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh, ada satu tambahan lagi teman-teman, mungkin Pak Didi ada informasi tambahan buat teman-teman kali. Kita ada alat bantu tambahan lagi selain Ayo Trade ini yang buat ngebantu buat teman-teman juga. Pak Alek coba baca di itu deh. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Oh, oke. Ya. Nanti bantu jelasin perbedaan Bitget dengan Binance. Dan kapan website promosi sudah jadi. Oke. Mungkin Pak Alek bisa bantu Pak Alek perbedaan Bitget dengan Binance. Oke, mungkin saya langsung share screen aja. Boleh. Pertama sih teman-teman selalu pakai kalau mau cari informasi kripto pakai website ini teman-teman, coinmarketcap.com. Tapi kalau di handphone bisa download aplikasi juga. Nah teman-teman bagian atasnya ganti ke bursa. Ini kalau bahasa Inggrisnya exchange, saya pilih yang spot. Nah saya tadi ada yang udah dijelasin nih, Binance nomor 1 ini. Bitget juga ada teman-teman nomor 12. Dia masih masuk top 15 dan juga secara volume teman-teman bisa lihat nih. Boleh dia di nomor 12, tapi dia volumenya 1,7 miliaran dolar, bukan rupiah nih tuh. Dengan dolar lebih gede daripada nomor 8, nomor 9, nomor 6, nomor 5 tuh. Tetap lebih gede daripada yang di dalam peringkat atas. Ini artinya apa teman-teman? Biarpun dia di peringkat nomor 12, tetap penggunanya banyak teman-teman. Itu pertama. Dan kedua, Bitget secara dia punya keamanan, perusahaan sehat nggak? Yang tadi saya bilang teman-teman, ini perputaran spotnya, asetnya si Bitget, dia ada 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya anggap aja nih, ada yang narik mendadak 700 juta dolar Amerika, Bitget tetap bisa bayar teman-teman tuh. Nah makanya ini yang bikin si Bitget tetap sehat. Nah dan tambahan lagi, Bitget ini juga dia ada asuransinya juga teman-teman. Asuransi, kalau teman-teman udah download aplikasi Bitget itu bisa lihat kok di dalam apa ya, Bitget Insurance. Kok pakai ya aku? No, ini dalam bahasa Inggris sih. Bisa nanti bisa terjemahin. Aduh. Nah, ya, kalau teman-teman search ini nanti terjemahin aja ke bahasa Indonesia. Itu ini pas laptopnya saya ini settingan buat terjemahannya itu hilang bentar. Nah, tadi saat di sini ada kok tuh di situ 300 juta. Ya, memang nggak sampai sebesar si Binance karena Binance kan masih nomor 1 terbesar, tapi jarang loh teman-teman exchanger yang berani langsung bikin asuransi kayak gini. Mereka mau ngejagain penggunanya, makanya ini saya makin yakin Bitget ini benar-benar serius teman-teman. Dan juga Bitget ini ada brand ambassador yang mungkin teman-teman sangat kenal. Bitget
Hmm, apa nih? Lionel. Tuh. Teman-teman cari aja deh tuh. Bitget partners with siapa teman-teman tuh? Mau nggak kenal kan kalau ini. Biarpun saya nggak jarang nonton bola juga saya tahu ini siapa. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang ngebedainnya cuma perusahaan doang, tapi Bit, kelebihannya Bitget saat ini apa teman-teman? Kalau balik lagi kalau teman-teman daftar Bitget pakai link pengundangnya, teman-teman bisa dapat cashback 25% teman-teman, cashback trading, trading transaksi-transaksi gitu. Nah, kalau di Binance nggak ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen dapat cashback di transaksi-transaksi, apalagi nanti kalau market naik kenceng kan transaksinya makin banyak, kadang-kadang cashbacknya bisa lebih banyak, bisa banyak juga. Nah itu ya teman-teman harus daftar Bitget pakai link penggunanya teman-teman masing-masing. Oke Pak Alek, tadi pertanyaannya kan ada juga ya, Bapak nanya kapan web supportnya sudah bisa. Oke, mungkin bisa di-share screen Pak Alek mengenai web support. Oke. Oke. Di ini siapa nggak apa-apa, di sini juga bisa. Nah, nah ini. Oke, coba digeser ke bawah Pak Alek. Logo WA-nya ada Pak Alek. Uh, Mungkin harus di handphone kali. Atau Oh iya, saya oke. tukar handphone deh. Ini adalah web support, di Hmm. mana web ini mempermudah kita untuk mengajak orang lain atau teman atau saudara kita untuk bergabung di IoTrade. Jadi banyak pasti dari member yang kalau ditanya apa sih IoTrade, mau jawab juga bingung ya kan. Ditanya kenapa kita mesti trading pakai IoTrade, kenapa kita nggak manual atau apapun semuanya. Kadang-kadang kita untuk menjawab itu nggak semua orang bisa. Justru itu sekarang kita ada yang namanya web support. Jadi web support ini adalah untuk membantu kita, mempermudah kita untuk mengajak teman, saudara, atau bahkan orang yang tidak kita kenal untuk bergabung di IoTrade. Jadi di web support itu ada logo tulisannya Join Now. Jadi di mana orang setelah baca tertarik, lalu dia klik Join Now, itu langsung nge-link ke website IoTrade di bagian pendaftaran. Oh, harus login dulu bentar. Dan di situ juga ada logo WA, di mana kalau diklik logo WA, itu akan ke WA si pemilik website tersebut. Karena kan nggak semua orang juga langsung mau join ya. Kadang-kadang dia mau bertanya dulu gitu. Cuma kalau bertanya di WA kan beda sama bertanya langsung ya. Kalau ada pertanyaan yang agak sulit, kita bisa langsung cepat-cepat tanya ke upline kita begitu. Nah itu ada logo WA tuh. Iya, logo WA. Terus kalau join now, dia langsung nyambung ke website ini. Oke. Nah, langsung ini terisi itu. Langsung apa link pengguna yang masing-masing langsung terisi. Oke. Jadi begini teman-teman. Kenapa kita sebaiknya menggunakan web support ini? Karena begini. Di robot yang lama, ada satu tim saya. Dia menggunakan web support. Dia benar-benar gencar di sosial media dan di online. Dia tembus punya direct 1.100 teman-teman. Yang padahal web supportnya itu tidak sebagus web support kita yang sekarang. Bayangin teman-teman, 1.100 direct. Kalau menurut saya sangat masuk akal. Kenapa? Karena begini. Saya baca di Google ya, saat ini orang yang melek era di dunia internet, di dunia digital marketing, itu kurang lebih ada 80 juta orang.
Bayangin teman-teman, 80 juta orang, kalau kita bisa ambil 0,1%-nya saja, itu 8.000 orang. Jadi sangat masuk akal kalau kita bisa mendapatkan orang di dunia digital dengan menggunakan web support ini sebanyak 1.000 orang. Sangat masuk akal. Yuk teman-teman, sekarang kita sama-sama berhitung. Seandainya teman-teman fokus menjalankan afiliasi IoTrade menggunakan web support ini dan berhasil mendapatkan 1.000 direct. Kalau sudah punya 1.000 direct, kemungkinan besar sepaling minim-minimnya teman-teman itu ada di ranking V3, teman-teman. Karena kan untuk naik V3 ada persyaratannya ya. Tapi kalau udah punya 1.000 sih seharusnya kalau kita bisa menatanya dengan baik, seharusnya bisa mencapai V3. Artinya kalau teman-teman di posisi V3, teman-teman mendapatkan 30% dari direct yang isi trading fee. Coba Pak Alek, ada kalkulator Pak Alek? Ada. Kita buka kalkulator ini. Mungkin supaya nanti ke depan teman-teman bisa tahu cara pakai juga. Jadi teman-teman bisa search lagi di Google, ini handphone saya settingannya jadi Yahoo. Nggak apa-apa, teman-teman search lagi kayak gini. Compounding. Bukan compounding Pak Alek, kalkulator kita. Kalkulator biasa. Oke, bentar. Apa nggak usah dimunculin. Tolong dihitung Pak Lek. Kita tadi ngomong punya direct 1.000 ya. Kalau di online tuh bisa banget teman-teman. 1.000 itu gampang banget. Kenapa? Karena sudah terbukti. Dan yang emang sih yang mencapai 1.100 hanya yang orang ini aja. Tapi tim saya yang lain itu yang punya direct 100, 200 itu banyak banget. Nah, saya ngomong yang paling banyak ini aja, 1.100. Ya, ini sih di bot lama ya. Oke. Jadi dia bisa punya direct 1.100 itu menggunakan web support. Oke. Tolong dihitung Pak Lek. 50. Kenapa 50? Ya rata-rata untuk pengisian gas fee itu kan normalnya 50 ya. Jadi 50 dikali 1.000 Pak Lek. Oke. Iya. 50 kali 1.000 berapa tuh? 50.000. Iya. 30%-nya berapa? Oke, kali 30%. 15.000 dolar. Dikali 16.000. Kali 16.000 lagi. Oh iya, ke rupiah. Nah. 240 juta. Oke. Nah, dahsyatnya IoTrade teman-teman. Orang-orang yang gabung ini kan dia trading. Dia profit. Gas fee-nya habis, dia isi, dapat lagi. Artinya apa? 1 bulan sampai 2 bulan, teman-teman mendapatkan income kurang lebih 240 juta. Sebenarnya ada hitungan lagi. Cuman nggak apa-apa, ini hitung yang paling sederhananya aja. Karena kan nggak mungkin 1.000 ini diam. 1.000 orang ini kan dapat web support lagi. Dia melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Berlipat, teman-teman. Saya udah hitung. Cari 1 miliar sebulan bisa banget di sini, teman-teman. Luar biasa ya. Nah, oke. Ini yang saya pertanyaan. Cara dapat web supportnya bagaimana, Pak Didi? Oke. Pak Alek, tolong bantu jawab dulu, Pak Alek. Saya mau ngambil power bank. Oh iya, oke. Nah, teman-teman yang mau dapat web supportnya bisa langsung hubungi ke pengundangnya masing-masing. Buat teman-teman yang ini ada yang dia nggak ada suara, ini mungkin harus coba keluar dari Zoom, masuk lagi karena kemungkinan dari koneksi handphonenya yang nggak ada suara, atau cari signal dulu. Nyalain mic-nya. Ini kalau saya lihat sih dari sendiri nggak connect ke mic-nya, harus nyalain mic-nya baru ada suara. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau dapat akses ke web support bisa hubungi ke pengundangnya masing-masing. Untuk teman-teman yang udah
ini ada syaratnya teman-teman, ada syaratnya. Sebenarnya teman-teman ada yang bisa dapat gratis teman-teman tanpa biaya web support ini, tapi syaratnya adalah teman-teman minimal peringkatnya itu harus VIP V1 dan udah ajak 3 orang yang pakai IO Trade juga. Mereka juga udah harus isi ini, udah harus isi trading fee juga gitu teman-teman. Jadi bukan cuma sebaring link, tapi teman-teman juga harus ajak 3 orang yang udah isi trading fee gitu teman-teman. Nah kalau udah punya tiga itu bisa dapat web support secara free. Tapi kalau buat teman-teman yang masih VIP V1 tapi dari awal udah semua jalan, itu ada biayanya teman-teman, yaitu Rp100.000 aja kok teman-teman. Nah dengan Rp100.000 teman-teman bisa dapat potensi yang kayak tadi tuh, yang dihitung apa di potensinya sampai bisa dapat 240 juta ya. Sebenarnya tetap murah teman-teman biaya web supportnya. Nah nanti untuk cara pakainya itu, cara daftarnya nanti teman-teman bisa dipandu kok langsung. Nggak susah kok teman-teman, gampang banget daftarnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kapan BitGet sudah bisa di API binding? Oke. Sekarang sedang pengetesan teman-teman. Saat ini sudah 90%. Jadi ada satu kendala sedikit yang sekarang lagi diperbaiki. Itu informasi yang terakhir saya dapat. Nah, paling setelah itu kita ngetes 1 kali lagi. Kalau ternyata bugs-nya udah hilang, udah langsung launching. Saya punya perkiraan prediksi kurang lebih minggu depan. Oke, ini pertanyaan lebih ke ada rekomendasi modal trading yang ideal tidak? Oke. Ini yang jawab saya atau Pak Alek nih? Pak Didi ya boleh kok. Oke. Kalau saya sih paling rekomen ya, kalau saya pribadi ya, paling kecil kalau bisa 1.000. Kenapa? Karena 1.000, kalau kita kompon selama 1,5 tahun, menurut hitungan realnya ya teman-teman, asumsi 1 bulan 20%. Itu 420 juta. Kita udah hitung. Tapi kan nggak mungkin setiap bulan sama. Contoh, ada 1 bulan yang harganya agak ngedam, misalkan cuma dapat 5%. Tapi kan nanti pada saat bulan, 1 bulan juga bisa 30%. Jadi kita cara hitungnya begini. Kalau menurut kalkulator compounding bisa mendapatkan 400 juta, bagi 2 aja teman-teman. Artinya kalau kita bagi 2 ya 200 juta. 1.000 jadi 200 juta. Menurut saya sangat worth it. Nah ini sekarang lagi saya praktekkan. Karena nanti kalau 1,5 tahun ternyata berhasil, itu saya akan bikin videonya segala macam gitu. Jadi ini benar-benar berhasil. Artinya apa? Modal 1.000 jadi Honda Brio. Sekalian nanti Honda Brio-nya saya beli pakai uang 1.000 itu. Oh, ini ada pertanyaan yang bagus banget. Bisa dijelaskan kenapa compounding lebih baik daripada investasi di kripto? Karena saya baca di grup seperti itu pernyataannya. Oh, jawabannya yang barusan. Jadi gini Pak, anggap Bapak punya uang 1.000, Bapak beli Bitcoin.
Bitcoin sampai tahun depan di akhir bulan katakanlah 200.000. Ya anggap 3 kali lipat deh. Uang Bapak yang 1.000 kan jadinya 3.000. Ya kan, 3.000 bisa beli apa? Honda Brio tapi DP-nya doang. Ya kan? Nah, kalau yang tadi saya hitung beli cash. Kalau di compounding beli cash. Nah, Bapak sekarang pilih mau beli Honda Brio DP-nya doang atau beli cash. Kalau mau beli cash compound, kalau DP-nya doang ya udah investasi. Gitu. Oh ya Pak Alek, kayaknya kalau kita nggak buka kalkulator compounding kayaknya kurang greget deh. Pasti teman-teman penasaran hitungannya tuh dari mana gitu loh. Betul, boleh. Jadi lebih enak kita transparan, kebuka, kita hitung sama-sama. Iya, boleh. Oke. Oke. Ini tadi close dulu. Nah, jadi teman-teman bisa search aja compounding kalkulator kayak gitu. Ketika compounding interest kalkulator, bebas mau pilih yang mana. Kalau biasanya sih saya pakai yang ini, karena dia cuma warnanya lebih menarik aja sih teman-teman. Karena dia bisa, nah ini misal contoh, ini adalah kalkulator compounding ya teman-teman. Jadi yang teman-teman isi itu di sini. Nanti kalau di handphone itu sih yang kelihatan itu bagian sini dulu teman-teman. Nanti bagian ini ada di bawah. Nah, tapi nggak apa-apa nanti di sini saya share ke teman-teman cara isinya bagaimana. Pertama teman-teman isinya adalah ini initial investment atau yang kolom paling atas ini isi modal. Misalnya kayak tadi misalnya kita contohnya 1.000. Nah, interest rate ini adalah profitnya teman-teman. Nah, misalnya contoh profitnya di 20% ya Pak Didi ya. Ya, kita ambil rata-rata di 20%. Nah, 20% dan ini teman-teman ganti nih, per bulan. Jangan per hari atau per tahun. Nah, ganti per bulan, monthly. Terus ini jangka waktunya 1 tahun ya. 1,5 tahun. Oke, 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan. Jadi yang sebelah kiri ini tahun, sebelah kanan ini bulan. 1 tahun 6 bulan. Nah, habis itu teman-teman tinggal scroll ke bawah aja, klik calculate. Nanti dia kalkulasi, kalau di handphone tinggal scroll ke bawah, nanti kode hitungannya dari 1.000 jadi berapa. Nah, ini teman-teman. Tuh, dari 1.000 jadi 26, tuh, $26. 26.000. 26.000 dolar. Nah, Coba di 16.000 Pak Alek. Ya. Tolong dikali 16.000 kalau di kalkulator. Oke, 26.000 nih. Kita ini aja ya. Apa? Nggak kelihatan. Bentar. Kayaknya harus share screen-nya yang full. Bentar ya. Ya benar, 400 lebih dikit. Nah, oke. Ini kalkulator. Mana sih kalkulatornya? Hilang. Tak. Ini 26.000 kali 16.000. Betul. Iya. Wah, ini mah bukan cuma Brio. Oh enggak, Pak Alek, nggak bisa gitu. Karena kan setiap bulan nggak. Oh iya, setengahnya, betul. Cuman gini teman-teman, pengalaman saya dulu di bot lama, ada 1 bulan di mana tembus 44%. Waktu pas bulan. Kita belum bulan aja. Nanti kalau udah bulan, teman-teman kaget bisa dapat 30-40%. Betul banget. Jadi kan gini, ada yang di bawah 20%, ada yang di atas. Makanya hitungan kita 400 tadi 16 juta, kita bagi 2 aja biar adil. Jadi kan 208 juta gitu. Mantap ini, tetap mantap banget. Jadi ini bisa beli cash Honda Brio. Kalau kita beli Bitcoin lalu kita diamin sampai tahun depan, Bitcoinnya jadi 200.000, berarti kan uang kita jadi $3.000. 3.000 itu kan kurang lebih 50 juta. Ya berarti kita cuma bisa DP-nya Honda Brio.
Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung compounding itu sistemnya kayak apa sih? Sebenarnya compounding itu profitnya digulung lagi teman-teman, jadi buat modal, buat di trading kan lagi. Makanya ini tuh, ini kan modal pertama 1.000, anggap aja profit di bulan pertama 200, digulung, di akhirnya modalnya 1.200. Nah, itu profit bulan selanjutnya jadi lebih banyak karena modalnya lebih banyak. Nah, digulung terus, gulung-gulung profit, gulung sama modal terus gitu teman-teman. Sebenarnya gini, Pak Alek, saya ada mau menyampaikan satu ke teman-teman semua. Pak Alek, tolong buka lagi yang table compounding, Pak Alek. Jadi kalau modal 1.000 jadi 2.000 itu bulan keberapa sih? Jadi modal kan 1.000, jadi 2.000 itu bulan keberapa? Modal 1.000 jadi 2.000. Di sini sih bulan keempat kalau emang 20% per bulan. Oke, jadi begini teman-teman. Ada satu metode trading yang sudah terbukti semua orang di dunia ini bilang paling aman. Itu namanya moonback. Apa itu moonback? Jadi begini teman-teman. Teman-teman modal 1.000, di kompon jadi 2.000, lalu teman-teman tarik modalnya. 1.000-nya tarik, lalu teman-teman sisain 1.000 ulang dari awal. Artinya, teman-teman nol resiko. Kenapa? Karena modalnya udah di kantong. Lalu teman-teman mau kompon sebanyak-banyaknya, terserah teman-teman mau beli apa, targetin, udah kompon aja. Toh udah nggak ada risiko, karena modalnya sudah ada di kantong. Saya menyarankan semua tim saya seperti itu. Jadi modal berapapun, kalau sudah 2 kali lipat, WD modalnya, lalu uang profitnya, kompon lagi dari awal. Nggak apa-apa lama, yang penting aman, kita tidur nyenyak, kita bisa testimoni ke temen, nih, mau lihat gak nih? Gua punya pohon duit, nih, lihat nih. Orang nanya, modalnya berapa? 0, modalnya ini mau bukan modal lagi, ini mah uang menangnya udah. Begitu loh. Iya. Cara ini paling the best. Pak Alek, Iya. ada masuk pertanyaan nih di saya nih. Oke. Saya diajak join di bot sebelah di future. Dia bilang di future bisa dapat uang lebih banyak. Kenapa IoTrade tidak ada future? Pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan bagus banget ini. Oke, jadi begini ya teman-teman. Begini ya Bapak yang tanya. Jadi begini, kalau saya lebih suka sesuatu itu yang jangka panjang teman-teman. Walaupun tidak sebanyak future, yang penting aman, bisa jangka panjang. Karena sudah terbukti, tahun lalu teman-teman bisa buka Google, bisa cek, ada satu bot future yang booming banget, ya. Saya sebut aja namanya ya, toh juga udah bubar juga, namanya Cointech2U. Dan beberapa yang lain, cuman saya nggak mau sebut merek, kenapa? Karena yang lainnya itu masih berjalan, saya nggak enak jelek-jelekin istilahnya bot lain. Mereka future semua. Cointech2U ini di bulan Juni itu MC massal teman-teman. Saking ramenya member di Cointech2U, itu saya dapat info valid, hilang 1 triliun lebih. Semua member. Ada satu orang Surabaya pribadi ya, hilang 20 miliar. Lalu di bulan Oktober, ada beberapa merek bot, saya nggak mau sebut nama, itu juga MC semua. Jadi untuk apa kita mau uang banyak, mau uang cepet, tapi ujung-ujungnya uangnya hilang tuh untuk apa gitu loh. Kalau saya lebih baik dikit, ya kan? Yang penting tidur nyenyak, makan enak, yang penting long term. Itu kalau saya. Begitu. Terima kasih Pak Alek.
Pak, betul teman. Balik lagi teman utamakan yang namanya keamanan. Oke. Nah ini ada pertanyaan, kalau misal modalnya nggak sampai 1.000, bagaimana? Ya tetap gede juga. Anggap gini Hmm. teman-teman, modal 100, kalau yang tadi dapat 200 juta, berarti kalau modalnya 100 kan modal 1.000, nolnya hilang 1, hasilnya nolnya hilang 1 juga. Artinya kalau tadi 1.000 jadi 200 juta, yang 100 jadi 20 juta. Nah pertanyaannya gini, 100 itu kan 1.600.000. Mau cari di mana 1.600.000 jadi 20 juta? Betul, Cukup besar, bisa buat beli iPhone 16. betul, Ya kan? Coba 1,6 juta kalau kita taruh di bank, 1 tahun setengah jadi berapa? Bisa-bisa jadi 1,3 kepotong admin. berkurang. Hmm. Nah, oke, ini pertanyaan bagus. Kalau modalnya mau ditarik per bulan atau per tahun, gimana? Ya boleh. Boleh. Oke, jadi gini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kita pakai cara Moonback, modal berapapun, kompon, udah jadi 2 kali lipat, tarik modalnya, kan masih ada sisa uang profit, itu kita kompon. Nah, terserah teman-teman misalnya target mau beli apa, ya kompon sampai mencapai itu. Atau bisa juga setiap bulan diambil, istilahnya ada mesin uang yang menggaji kita setiap bulan, tanpa kita harus bekerja. Kayak begitu teman-teman. Enak Betul. banget. Nggak bisa scam lagi. Uangnya kan ada di Binance sama di Bitget-nya teman-teman. Betul. Hmm. Oke, teman-teman yang lain ada yang ini masih mau tanya, bisa di chat ke saya lagi. Kita Paling masih waktu 10 menit. ada masuk pertanyaan paling. Oke, Bu. Sebenarnya sih ini udah sering ditanya ya di Zoom-Zoom sebelumnya ya. Saya hanya punya modal 100. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa dapat uang banyak di Ayo Trade? Jadi gini ya teman-teman, di Ayo Trade itu ada 2 penghasilan. Kalau teman-teman pengen istilahnya pengen santai, nggak mau kerja sama sekali, itu bisa. Ya 100 tadi berarti istilahnya ada tambah sedikit lah untuk trading fee. 100-nya dikompon aja, hasilnya ya seperti tadi. Yang kurang lebih 1 tahun setengah dapat 20 juta. Tapi ada satu cara lagi namanya afiliasi. Di mana 100 dolar tadi, 50-nya isi trading fee, kan akunnya naik jadi V1. Nah, teman-teman menjalankan afiliasi menggunakan yang web support tadi. Ya, teman-teman pelajari digital marketing, uh, ya mempromosikan itu, web support. Dan potensinya yang tadi, kalau teman-teman punya direct 1.000, setiap bulan atau 2 bulan sekali, teman-teman potensi mendapatkan 240 juta. Sebenarnya itu hitungan paling minimal ya. Harusnya lebih. Kenapa? Karena kan logikanya 1.000 orang itu juga nggak mungkin trading semua. Pasti dia juga ada menjalankan lagi. Dan itu kan ada hitungannya lagi. Artinya berlipat-lipat-lipat kali 3 gitu. Jadi kalau teman-teman punya direct 1.000, potensinya sebenarnya setiap bulan itu sekitar 500 sampai 600 juta. Saya udah hitung. Oh, ada tambahan satu lagi Pak Didi. Apa tuh? Yang cashback-nya si Bitget. Oke. Oke, teman-teman, salah satu kelebihan Bitget adalah kita bisa dapat cashback. Cashback-nya itu adalah kita trading sendiri, itu cashback-nya tetap dapat. Setiap jam 8 malam, masuk USDT langsung ke wallet. Jadi kelebihan Bitget banyak ya teman-teman ya. Salah satunya adalah dari petingginya Bitget sudah mendukung kita.
Nanti ke depannya salah satunya kita akan mengadakan lomba trading. Nah, tapi seperti apa belum kita matengin sih. Karena nanti hadiahnya itu langsung dari BitGet. Oh. Nah, cuman yang ada di pikiran kepala saya sama rencana saya seperti ini. Ini bisa berubah ya teman-teman ya. Trading modal 1.000. Start dari tanggal 1 ketemu tanggal 1. Ya udah, kalau pakai follow master kan istilahnya ngadu beruntung. Dapat koin yang bagus, dapat profitnya lebih banyak. Nah, kurang lebih hadiahnya bisa handphone gitu, USDT, ya seperti itu. Kita didukung banget sama BitGet. Dan juga nanti ada kuis-kuis. Banyak teman-teman. Karena dari BitGet-nya sendiri mendukung kita. Karena BitGet ini kan exchanger yang lagi berkembang. Ya kalau Binance sih ngedukung kita agak berat ya, karena mereka udah jadi nomor 1. Tapi kalau BitGet ini kan dia lagi berkembang. Dia justru mencari komunitas-komunitas kripto dan didukung begitu. Oh, betul bang. Pak Alek, kayaknya ada pertanyaan masuk tuh Pak Alek. Iya, ini saya juga ada. Hubungan IoTrade sama BitGet itu bagaimana? Jadi coba kita itu cukup sambungin IoTrade kita ke akun BitGet masing-masing gitu. Nanti ada yang namanya API binding, tapi itu nanti setelah bisa. Yang udah bisa kan ke Binance. Nah nanti kalau udah BitGet udah bisa, teman-teman bisa minta pengundangnya buat dipandu, atau nanti ada tutorial juga kok teman-teman, tutorial cara sambungin BitGet ke IoTrade kita. Dan balik lagi, modal tradingnya tetap di BitGet gitu. Contohnya tinggal isi trading fee ke IoTrade supaya bisa jalan IoTrade-nya. Nah, cara jalaninnya pun nanti ada tutorial kok teman-teman, mudah kok, apalagi kalau teman-teman pakai fitur follow master. Pak Alek, ada pertanyaan masuk begini. Kalau saya sekarang sudah terlanjur di Binance, apakah baiknya saya pindah ke BitGet? Ini sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau pilih Binance atau BitGet sebenarnya bebas. Tapi saya pastikan kalau di BitGet enaknya pertama dapat cashback. Kedua nanti ada kuis tentunya untuk pengguna BitGet. Karena kan hadiahnya dari BitGet. Lalu di BitGet nanti kemungkinan besar info yang terakhir saya dapat untuk penambahan koin, contoh kan ada request minta koin PP kayak gitu-gitu, itu kemungkinan besar nanti munculnya di BitGet. Jadi ya kalau teman-teman bingung mau Binance atau BitGet sebenarnya itu terserah. Tapi kalau saya pribadi ya saya akan pindahin. Kalau saya, kenapa? Karena lebih baik saya repot di awal tapi saya enak gitu loh, perjalanannya happy. Kalau saya pribadi. Tapi cara pindahinnya, tunggu teman-teman take profit dulu. Jadi teman-teman pause, take profit, kan kalau sudah take profit kan si robot nggak beli lagi. USDT-nya semua kumpulin di Binance. Begitu USDT-nya semua sama profit-profitnya udah ngumpul di Binance, pindahin ke BitGet, lalu API binding ke BitGet, begitu. Maksudnya repot dikit tapi happy gitu loh. Oh, harus dimanfaatkan teman-teman cashback-nya. Oke, ini nanya cara compound. Apakah compound saat ini masih secara manual? Iya, masih manual, kita naikin trade balance-nya. Nah, itu ini juga langsung nanya sih. Ke depan apakah akan dijadikan secara otomatis compounding-nya? Oh, compounding ya Pak ya? Iya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Terakhir saya ada Zoom sama developer, saya sudah kasih masukan. Kalau bisa compounding itu dibikin otomatis. Ya mereka sudah masukin ke jadwalnya mereka sih. Tapi kan mereka sekarang belum mengerjakan yang ini karena mereka sekarang lagi fokus API binding BitGet dulu. Jadi ada urutannya. Nah, kalau bisa otomatis, dahsyat. Kenapa dahsyat? Contoh begini. Saya trading $100 contoh atau $1.000. Lalu saya isi compounding, misalkan ada tabelnya compounding otomatis, saya isi 20, artinya apa? Setiap ada penambahan $20 itu digulung terus.
Udah gitu udah saya diemin aja, saya lock out aja 3 ton lagi saya buka, jadi berapa tuh? Bisa begitu kan? Jadi ya saya akan terus follow up terus. Jadi gini teman-teman, intinya kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Karena saya melihat developernya IoTrade ini, visi misinya benar-benar dahsyat. Dia mau bikin IoTrade menjadi bot trading kripto yang paling aman dan paling besar se-Asia. Itu target pertama mereka. Jadi kalau kita berada di satu perusahaan yang dia punya visi misinya tinggi, ya kita bisa besar bersama mereka begitu. Jadi saya sukanya di situ mereka melakukan pengembangan terus. Ya salah satunya legalitas. Legalitas juga lagi proses. Ini masih pertanyaan seputar compounding. Kalau profitnya baru 3 USDT, bisa tidak di compound? Nah, sebenarnya sih bisa naikin, cuman kalau dari saya pribadi, saya lebih rekomen per bulan aja compoundingnya. Per bulan di compound juga lebih oke lah, tonton. Tunggu per bulan. Nah, kalau buat hitungan compounding sih sebenarnya salah satunya teman-teman tunggu pas koin-koin semua udah pada take profit, pada udah beli posisi masih posisi yang di averaging awal atau masih baru belum apa sih averaging yang lumayan banyak. Itu teman-teman naikin aja, misal contoh modalnya $500, anggap aja itu profitnya udah di ya bilang aja di $50, anggap aja gitu. Teman-teman compoundnya itu 70% dari 50-nya itu ya. Kenapa? Teman-teman kan nanti ke depan harus isi yang namanya trading fee. Nah, teman-teman isi trading fee pakai uang profit. Makanya itu yang saya kasih tahu kenapa harus diambil 70%-nya aja atau 75% juga boleh. Karena teman-teman butuh isi trading fee pakai uang profit. Oh ya Pak Alek, untung Pak Alek ngomong trading fee. Berarti yang omongan saya tadi diamin 3 ton nggak bisa, tengah-tengah bensinnya habis. Iya, harus ingat buat isi. Ya. Berarti tetap nggak bisa diamin ya Pak Alek ya? Iya, harus ingat buat isi trading fee. Iya benar-benar. Ya itu namanya bensin ya, wajar lah ya. Kita bawa mobil juga butuh bensin. Oh, kok ini pertanyaannya makin baik. Oke, compoundingnya tetap lewat IoTrade ya teman-teman, bukan pakai yang lain-lain. Jadi bukan di Bitget atau Binance, lewat IoTrade-nya teman-teman tinggal naikin dia punya trading gun. Caranya gimana sih teman-teman? Pause aja yang follow master, di pause kan teman-teman nggak klik start lagi. Ketika teman-teman klik start kan harus isi itu kolom trade balance-nya. Nah, misalnya anggapnya tadinya $500, teman-teman naikin, misalnya naikinnya anggapnya 520, 525, 530. Nanti setelah teman-teman naikin gitu, diklik submit, pembelian selanjutnya itu dia bakal makin gede, teman-teman. Misal tadinya dia sekali beli pakai $16 atau 17, nanti selanjutnya teman-teman bisa selanjutnya bakal beli pakai 18, 19, atau $20, makin lama makin gede. Itu yang bikin profitnya juga makin gede, makanya itu disebut sebagai compound, teman-teman. Oke, terus bagaimana kalau sudah isi gas fee di IoTrade dan pindah ke Bitget? Kayaknya teman-teman ini bukan pindah ya teman-teman, tapi penambahan exchanger gitu. Jadi kalau teman-teman udah isi gas fee, trading fee di IoTrade, teman-teman mau pindahin USDT dari Binance ke Bitget, nggak ada masalah kan, itu cuma modal trading dipindahin. Trading fee tetap bisa kepake karena kan Bitget sekali jalan sebenarnya bisa jalan dua-duanya, tapi kenapa kita rekomen pakai aja Bitget ya teman-teman, manfaatin cashbacknya karena di Binance nggak ada. Tapi kalau teman-teman tetap mau dibagi, anggapnya saya mau bagi, nah ada yang di Binance ada yang di Bitget juga boleh, itu preferensi masing-masing teman-teman. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, karena saya ada simpen koin buat sendiri, ya nanti Binance saya jadiin buat tempat simpen koin aja, tapi buat tradingnya tetap Bitget. Mau manfaatin cashback ya teman-teman, kapan lagi? Misal cashback 25%. Saya tambahin sedikit Pak Alek. Boleh. Bahkan nanti teman-teman
salah satu produk unggulan adalah robot saham. Robot saham ini itu adalah robot saham pertama di Indonesia. Nah, itu yang bikin adalah Ayo Trade. Nah, trading fee-nya pakai yang sekarang. Jadi trading fee udah satu trading fee bisa semua gitu. Jadi nanti produknya banyak, teman-teman bisa pilih mau yang mana. Ya kalau sekarang kan baru misalkan trading kripto di Binance, nanti tambah Bitget, nanti ada robot saham. Ya nggak menutup kemungkinan akan ada produk-produk lain. Begitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan teknis, mungkin saya bantu jawab aja. Cara hitung profit bagaimana? Di IoT ada catatan 44 USDT profitnya, tapi di Binance mungkin total asetnya di bawah 500. Jadi ini modalnya 500 dan saat ini lagi di 485. Nah, jadi baiknya teman-teman yang tadi, kenapa sih kalau kita pas ngelihat total aset di Binance kadang bisa di bawahnya modal kita? Balik lagi karena ada yang namanya floating, teman-teman, yang kayak tadi. Kebetulan mungkin ini floatingnya lagi lebih besar daripada profitnya juga, makanya sampai modalnya juga jadi kelihatannya berkurang. Tapi balik lagi teman-teman, ini sifatnya cuma sementara. Nanti kalau market balik naik, nanti itu total aset yang sekarang lagi di bawah 500 itu bakal nanti bertambah sampai balik sampai melebihi 500 lagi teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin karena ini baru tradingnya belum terlalu lama, jadi profitnya ini masih belum terlalu baik juga. Tapi kalau nanti sampai profitnya udah banyak, misal contoh kayak saya punya kan udah jalan 3 bulan, modalnya di 1200-an, 1250 lah, kemarin saya habis compound jadi 1400. Profitnya saya kan di 290 teman-teman. Mau floating kayak gimana pun tetap floatingnya masih di bawah profitnya saya. Nah itu kondisinya kalau dilihat di total asetnya Binance itu tetap nggak di bawahnya modal, karena profit saya udah lebih gede daripada floatingnya gitu. Nah nanti kalau teman-teman juga kalau udah sambil jalan bakal ngeliat kondisi kayak gitu kok. Dan baik lagi teman-teman, kita saat ini kondisi market lagi diakumulasi. Mungkin saya share mengenai ini supaya teman-teman makin yakin juga ke market kripto. Biasanya kita yang biasa suka udah lama trading atau udah lama di dunia kripto, ya kalau saya sih nggak lama-lama banget, dari 2020. Ini teman-teman bisa search yang namanya ini nih teman-teman di Google, Bitcoin Rainbow Chart, nanti klik yang mana aja nih. Tadi kan yang awal saya sempat bahas mengenai halving itu kan siklus 4 tahunan. Ini yang dulu nih teman-teman di 2013, 2017, 2020 yang lalu. Nah itu yang barusan ini kan di 2024 nih teman-teman. Lihat deh, setiap kali habis halving itu bukan langsung terbang teman-teman, tapi akumulasi dulu. Nah itu baru terbang. Kayak terbang itu udah ninggalin kereta, udah kayak roket teman-teman, udah ninggalin harga murah. Nah habis halving dia akumulasi dulu baru terbang. Ini dulu tuh, ini kan pakai Bitcoin. Habis halving dia akumulasi dulu di 8.000-an sampai belasan ribu, dan begitu terbang tuh sampai 64.000 itu tertingginya. Nah sekarang juga sama teman-teman, sekarang lagi akumulasi, begitu terbang ya lama tinggal harga 60 ribuan kayak sekarang teman-teman. Dan banyak banget yang prediksi Bitcoin itu bisa sampai 150.000, bahkan ada yang bilang sampai 200 ribuan. Kalau saya sih 150 ribu aja udah baik banget teman-teman. 150 ribu dolar, kalau Bitcoin sampai 150 ribu dolar, koin-koin lain bakal terbangnya lebih ngeri teman-teman, lebih baik banget teman-teman. Nah makanya di sini kenapa saya tenang, karena saya tahu udah biasa kok gini-gini. Dan tambahannya siklus sebelumnya itu kripto nggak seseru sekarang teman-teman. Kenapa nggak seseru sekarang? Dulu nggak ada yang namanya perusahaan besar kayak kelasnya BlackRock yang ngajuin itu Bitcoin reksadana, Bitcoin ETF, sudah ngajuin juga Ethereum ETF, dan ke depan kalau si Ethereum ETF ini di bulan depan udah disetujuin, dia mau Solana juga teman-teman. Berarti intinya apa? Kali ini itu yang dukung Bitcoin itu udah bukan cuma komunitas atau pengguna-pengguna atau trader-trader biasa, tapi perusahaan-perusahaan kelas internasional, bahkan negara, bahkan perbankan yang tadinya nggak ada mengenai kripto, perbankan udah masuk juga ke kripto teman-teman.
Nah, makanya ini yang bikin saya makin yakin kripto itu bakal makin besar ke depannya. Kalau sampai kita ngelewatin yang kali ini, aduh, kita bener-bener nggak sayang banget teman ini sekarang harga lagi murah banget. Jadi teman-teman bisa ajak teman-temannya pada trading sekarang, pada mulai trading sekarang. Mereka begitu masuk, begitu udah keluarin akumulasi, bakal mereka bilang thank you ke teman-teman udah ajak di trading di kripto pakai IO Trade. Oke. Okay. Mungkin satu pertanyaan terakhir di Pak Didi, ada masuk pertanyaan juga atau belum? Belum sih. Oke. Okay. Kalau misal lupa akun Bitget, selama masih ingat nomor handphone atau emailnya bisa pakai fitur bisa forgot password sih. Atau nanti bisa minta pengundangnya buat panduannya cara reset password. Oke. Oke. Berhubung dengan ada pertanyaan yang lain, mungkin Pak Didi bisa bantu ini kasih kata-kata penutup buat teman-teman supaya mereka makin semangat dan ya mungkin jadi nggak bisa tidur karena mikirin IO Trade dan kripto. Oke, terima kasih Pak Alek. Oke, teman-teman, saya mau melanjutkan yang tadi saya sampaikan di awal ya teman-teman ya. Kenapa kok saya pilih kripto? Kenapa saya pilih IO Trade? Oke, begini teman-teman. tahun 2013, ada teman saya suruh saya beli Bitcoin. Saat itu harganya 3 juta, teman-teman. Tapi karena saya saat itu belum melek era, saya lewatkan begitu saja. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang harganya berapa? Bitcoin, 1 miliar. Saya punya mentor di dunia kripto sama beberapa trader yang saya kenal. Mereka bilang ke saya, kita wajib punya Bitcoin. Kenapa? Karena suatu hari Bitcoin akan tembus 1 juta dolar, bahkan 2 juta dolar. Bayangin teman-teman, 1 Bitcoin 1 juta dolar, 2 juta dolar. Berarti kalau kita beli sekarang 1 miliar, jadi 16 miliar atau 32 miliar. Untuk apa? Ya untuk kita masa pensiun kita, teman-teman. Jangan bilang nggak mungkin loh. Ya, 2013 3 juta rupiah, ya 3 juta 4 jutaan waktu itu harganya naik turun kan. Sekarang 1 miliar. Ya 1 miliar ke 16 miliar ya bisa banget. Karena jumlah Bitcoin yang 21 juta itu ya kalau sudah makin banyak orang yang punya harganya makin naik. Begitu kan hukum supply dan demand. Nah, pertanyaannya kan begini ya, tapi gimana cara belinya? Kan 1 miliar sekarang harganya. Oke, kita fokus di IO Trade teman-teman. Teman-teman bisa pilih dua, mau jalankan afiliasinya, atau yang tadi, kompon. Ya, kita kompon, ya nanti kalau suatu hari Bitcoin lagi turun lagi di bearish, ya kita beli, kita simpan, kita lihat apa yang terjadi 15 tahun kemudian. Buktikan omongan saya, tembus gak harga Bitcoin 1 juta dolar, 2 juta dolar, teman-teman? Kalau saya sih sangat yakin, karena saya sudah pernah melewati itu. 3 juta saya nggak mau, totalnya sekarang 1 miliar. Karena saya sangat yakin, suatu hari akan jadi 16 miliar, 32 miliar. Jadi dari sekarang teman-teman, kita belum telat. Dari sekarang, kita kumpulin uang yang banyak dari IO Trade, kita beli Bitcoin untuk hari tua kita nanti. Terima kasih. Bang, terima kasih Bang. Tadi di kata penutupnya. Mungkin dari saya juga kasih penutup teman-teman supaya makin yakin lagi ke kripto. Karena saya suka pakai data ke teman-teman, saya akan share sih teman-teman ini. Jadi biar teman-teman jadi makin yakin kalau apa yang kita sampaikan hari ini itu ya berdasarkan pengalaman teman-teman, ada datanya. Nah,
ini saya misal pakai salah satu lagi, mungkin pakai 2 koin. Ini salah satunya pakai koin Solana. Jadi teman-teman kalau misalnya suka bertanya kenapa sih kayak anteng-anteng aja tetap yakin sama kripto, karena teman-teman bisa ini Solana koin yang baru di 2020 dia apa sih launchingnya, dan waktu itu dia capai harga tertinggi yang pas habis halving ini teman-teman di 2021, dan ini yang siklus bearish yang harga cenderung turun dari 2022 sampai 2023 bulan September. Nah, teman-teman bisa lihat deh, mulai dari 2023 bulan September itu udah mulai naik tuh. Dia itu lagi di 10 sampai 20 dolaran, dan ini itu orang-orang pada takut nggak berani beli Solana. Tapi apa yang terjadi teman-teman, lihat deh. Dari bulan Oktober, September naik terus sampai waktu itu di bulan Maret di 200 teman-teman, naik 10 kali lipat lebih. Malahan dia kalian waktu itu sempat terendah di berapa 8 dolaran. Naiknya berarti 12 kali lipat teman-teman. Dan sekarang mau turunnya aja gak nyampe sini teman-teman, turunnya aja masih di 130-an teman-teman, masih kayak gitu tinggi harganya dibanding sama yang tahun lalu. Nah ini tuh. Nah apalagi nanti kalau udah keluar dari akumulasi, ini kan saya bikin per minggu teman-teman, baca lilinnya biar teman-teman bisa langsung lihat. Nah kalau dia udah keluar dari sini, dia udah mulai terbang, ya selamat tinggal harga 100 dolaran teman-teman, karena dia bakal tembusin sini lagi, bakal lewatin ini yang kita bilang kalau udah berburuan menuju puncak, mereka bakal lewatin harga tertinggi di sebelumnya teman-teman. Ya kita tinggal yang selamat tinggal harga murah kayak ini gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang udah ketinggalan di harga segini, ini kayak kesempatan terakhir. Tapi kan kita juga bukan buat investasi kan kalian compounding tuh, kita trading pakai IoTrade ya, kita manfaatin kalau pas lagi anjek daripada ketinggalan. Teman-teman nggak ngerti kapan waktu masuk ya pakai IoTrade gitu teman-teman. Karena banyak kan di luaran sono, kalau teman-teman ketemu yang negatif, itu banyak kan mereka beli kripto atau masuk ke kripto ketika udah heboh, udah semua orang ngomongin kripto, wah udah profitnya udah berapa, mereka nggak sadar mereka masuknya di atas sini teman-teman. Banyak orang yang kayak gitu di luaran sono, mereka masuk di sini di ujung atas kebanding yang disalahin kripto, padahal bukan kripto yang salah, mereka nggak paham, mereka salah momentum masuk aja gitu. Tuh. Racer yang lain misal apa, nah dot gitu kan juga sama tuh. Oh ini masih belum naik si dot. Nah jadi kan setiap koin beda-beda, makanya kayak gini-ginian diserahkan aja ke apa sih. Nah ini salah satu nih yang lagi kencang banget, Chainlink. Ini koin yang didukung sama perbankan. Teman-teman bisa lihat dulu ya harganya tertinggi di sini di 52, dan ini dia dari Oktober naik, semua naiknya dia mau turun-turunnya tetap nggak balik sampai bawah sini teman-teman di 14 dolaran. Nanti kalau dia mulai lanjut naik kencang lagi lewatin ini, ya sama tinggal harga di bawah 20 dolar teman-teman. Ini kan sempat tuh di bulan Maret ya di 20-an. Nah sekarang turun juga 14-an, padahal di tahun lalu ini belum setahun itu harga di 6 dolaran teman-teman. Sekarang mau turun-turun kayak apapun tetap nggak balik ke sini. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, ini yang bikin kita yakin banget sama kripto, karena ya intinya balik lagi, kalau sampai udah mulai buruan atau market cenderung naik, teman-teman bakal ngeliat yang kayak gini tuh. Kayak gitu, pakai IoTrade compoundingnya ya itu asik tuh, naik terus. Gitu teman-teman. Oke, paling itu sharing dari kita, teman-teman. Semoga sharing kita malam ini bermanfaat. Dan balik lagi, setelah Zoom ini teman-teman bisa langsung kontak pengguna masing-masing, atau pengundangnya juga langsung kontak aja ke teman-teman yang udah join ke Zoom ini. Saya doain buat teman-teman yang ikut Zoom ini dari awal sampai akhir, supaya teman-teman bisa sukses dan bisa ya berubah tuh kayak kata-kata Jack Ma, berubah masa depan dengan lewat IoTrade. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan tetap semangat teman-teman. Salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah-tumpah.